Halo sahabat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Rabu 19 Mei 2021. Sebelum kita masuk ke beritanya, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Berita yang pertama, sahabat Kompas TV, terkait siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena menghina Palestina, Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan tidak setuju dengan keputusan sekolah. Hal ini karena pelaku seharusnya dibina, dan ini merupakan salah satu tanggung jawab dari guru. Kasus penghinaan terhadap Palestina di aplikasi TikTok terjadi di Bengkulu Tengah. Pelaku yang merupakan seorang siswi SMA ini telah meminta maaf dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pihak sekolah menilai ada pelanggaran tata tertib, sehingga siswi tersebut dikeluarkan dari sekolah. Terkait hal ini, Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan tidak setuju terhadap sanksi yang diberikan pihak sekolah. Menurut Wasekjen Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah menyatakan, pihak sekolah dalam hal ini guru turut berperan membina siswa-siswi termasuk dalam hal sikap dan perilaku. Menanggapi video siswi terkait Palestina, saya kira itu menunjukkan satu anomali sikap siswi tersebut terhadap situasi yang terjadi di Palestina, di mana secara umum masyarakat Muslim dan non-Muslim menunjukkan simpati yang besar terhadap kasus tersebut, terhadap masyarakat Palestina. Tapi di sisi lain ada siswi yang menanggapi tidak pantas ya kasus yang terjadi di Palestina. Nah, yang pertama menunjukkan ada problem mental sikap dari siswi tersebut, saya kira yang memang tidak pantas. Yang kedua, di sisi lain dia menunjukkan bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, terkait keputusan pemecatan siswi tersebut, pertanyaannya adalah apakah pemecatan tersebut hanya karena kasus tunggal video tersebut atau ada kasus-kasus indisipliner yang lain. Saya kira pihak sekolah harus menjelaskan hal itu. Saya pribadi tidak setuju dengan pemecatan tersebut. Sebaliknya, siswi tersebut harus dibina, diluruskan, karena pembinaan siswi merupakan tanggung jawab guru, orang tua, dan masyarakat. Saya kira justru hal tersebut harus dijadikan momentum pembelajaran bagi siswi di seluruh Indonesia, dan juga momentum untuk melihat peran guru, orang tua, dan masyarakat terhadap pembinaan mental dan sikap siswa-siswi kita di seluruh Indonesia. Selanjutnya, polisi berhasil amankan 8 orang dalam kasus pembakaran Polsek Candipuro, Lampung Selatan pada malam tadi. Dalam kejadian ini dipastikan tidak ada korban jiwa dan seluruh inventaris senjata milik personel telah diamankan. Polisi kini tengah memeriksa secara insentif 8 orang tersebut karena diduga terlibat sebagai penginisiasi aksi hingga provokator. Polres Lampung dan Polda Lampung akan memastikan informasi pengerusakan Mapolres ini oleh beberapa orang diduga karena ada warga yang tidak puas dengan kinerja polisi dalam menindak kasus begal di Lampung Selatan. Bahwa penyidik Polres Lampung Selatan maupun Polda telah mengamankan 8 orang yang diduga terlibat mulai dari penginisiasi aksi, provokator pembakaran, hingga yang ikut-ikutan. Itu telah diamankan sebanyak 80 orang. Kemudian 8 orang. Kemudian terkait dengan penyampaian apa, kita ketahui bahwa personel Polsek itu jumlahnya 19 orang. Sedangkan wilayah Kecamatan Candipuro itu jumlah masyarakatnya kurang lebih di atas 50.000 ya. Sehingga ditanyakan bagaimana
kenapa personilnya sedikit kita sampaikan bahwa personil Polri memang kalau kita lihat bukan hanya di Lampung saja, tapi hampir semua wilayah, ya, semua wilayah polis rasio itu tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri-nya. Saya ulangi, polis rasio ya. Ini masih kita telusuri ya. Itu akumulasi kejadian-kejadian ya. Jadi ini masih ditelusuri. Itu hanya informasi tentang pembegalan dan lain-lain. Nanti kita akan update apa penyebabnya ya. Sehingga ini ada yang ikut-ikutan, ada yang memprovokasi, warga juga ikut terprovokasi. Jadi sementara yang terlibat banyak, tapi yang kita amankan 8 orang. Namun banyaknya itu ada yang banyak hanya ikut-ikutan saja ya. Berita yang terakhir, Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang telah berjalan sepanjang 40 km. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pembangunan jalan tol sepanjang 40 km ini termasuk ke dalam jaringan tol Trans Sumatera. Presiden Jokowi berharap pembangunan jalan tol ini dapat segera diselesaikan agar mobilitas orang dan barang bisa semakin cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di ruas Dumai Pekanbaru, dan ini berada di sirip Pekanbaru Bangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurang lebih 40 km dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang, dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain, dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.